Drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sukmadi Rahmatullah, mahasiswa dari Fakultas Keperawatan Universitas Andalas. Nah, saya akan menjelaskan tentang cara pencegahan HIV/AIDS pada remaja. Sebelumnya, kita tentu harus tahu dulu dong apa itu pengertian HIV dan AIDS. HIV adalah sebuah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. AIDS adalah kependekan dari Acquired Immune Deficiency Syndrome. Acquired yang berarti didapatkan bukan keturunan, imun yang berarti terkait dengan sistem kekebalan tubuh kita, defisiensi berarti kekurangan, sindrom yang berarti penyakit dengan kumpulan gejala, bukan gejala tertentu. Jadi, AIDS berarti kumpulan gejala akibat kekurangan atau kelemahan sistem kekebalan tubuh yang didapat setelah kita lahir. AIDS muncul setelah virus HIV menyerang sistem kekebalan tubuh kita selama 5 hingga 10 tahun lebih. HIV merupakan virus yang dapat menyebabkan AIDS dengan cara menyerang sel darah putih yang bernama CD4, sehingga dapat merusak sistem kekebalan tubuh manusia. Ketika individu sudah tidak lagi memiliki sistem kekebalan tubuh, maka semua penyakit dapat dengan mudah masuk ke dalam tubuh. Karena sistem kekebalan tubuhnya menjadi sangat lemah, penyakit yang tadinya tidak berbahaya dapat menjadi sangat berbahaya. Lalu selanjutnya ada penyebab HIV atau AIDS. Jadi, virus masuk ke dalam tubuh manusia terutama melalui perantara darah, semen, dan sekret vagina. Setelah memasuki tubuh manusia, maka target utama HIV adalah limfosit CD4 karena virus mempunyai afinitas terhadap molekul permukaan CD4. Virus ini akan mengubah informasi genetiknya ke dalam bentuk yang terintegrasi di dalam informasi genetik dari sel yang diserangnya, yaitu merubah bentuk RNA menjadi DNA menggunakan enzim reverse transcriptase. DNA provirus tersebut kemudian diintegrasikan ke dalam sel host pes dan selanjutnya diprogramkan untuk membentuk gen virus. Cepat atau lamanya waktu seseorang yang terinfeksi HIV mengembang menjadi AIDS dapat bervariasi antar individu. Waktu antara mendapatkan HIV dan diagnosa AIDS biasanya antara 5-10 tahun, tetapi terkadang bisa lebih lama. Terapi antiretroviral atau ART dapat memperlambat perkembangan penyakit dengan mencegah virus bereplikasi dan oleh karena itu dapat mengurangi jumlah virus dalam darah orang yang terinfeksi atau dikenal sebagai viral load. Nah, lalu ada cara-cara penularan virus HIV. Nah, cara yang pertama yaitu melalui hubungan seksual dengan seseorang yang mengidap HIV/AIDS. Lalu bisa juga dengan transfusi darah yang mengandung virus HIV atau AIDS, lalu melalui alat suntik, akupuntur, tato, dan alat tindik yang sudah dipakai oleh orang yang mengidap HIV atau AIDS. Lalu ada hubungan prenatal, yaitu memindahkan virus dari ibu hamil yang mengidap virus HIV atau AIDS kepada janin yang dikandungnya melalui air susu ibu atau ASI yang diminum, melalui darah yang terinfeksi virus HIV/AIDS dan mengenai kulit yang terluka, lalu melalui sperma pada pria dan cairan vagina pada wanita. Nah, kita tidak usah terlalu mengucilkan orang atau menjauhi orang yang menderita HIV atau AIDS ya. Kita harus selalu mendukungnya. Karena virus HIV atau AIDS ini tidak akan menular dengan cara-cara seperti hidup serumah dengan penderita HIV atau AIDS. Nah, ini asalkan tidak mengadakan hubungan seksual ya, lalu bersenggolan atau berjabat tangan dengan penderita, bersentuhan dengan pakaian dan barang-barang bekas penderita HIV atau AIDS. Lalu virus HIV juga tidak akan menular melalui makanan dan minuman, gigitan nyamuk dan serangga lainnya, lalu sama-sama berenang di kolam renang dengan penderita HIV atau AIDS. Nah, selanjutnya ada gejala-gejala HIV. Gejala yang pertama, berat badan turun dengan drastis, demam yang berkepanjangan dengan suhu lebih dari 38 derajat Celcius, pembesaran kelenjar di leher, ketiak, dan lipatan paha yang timbul tanpa sebab, mencret atau diare yang berkepanjangan, timbulnya bercak-bercak merah kebiruan pada kulit, lalu sesak napas dan batuk yang berkepanjangan,
sariawan yang tidak sembuh-sembuh, pembesaran kelenjar secara menyeluruh di leher dan lipatan paha, nyeri pada bagian bawah pada wanita, nyeri pada buah pelir pada laki-laki, serta pantat dan kaki. Namun pada wanita seringkali gejala ini tidak dirasakan walaupun sebenarnya sudah terkena virus HIV atau AIDS. Nah, selanjutnya ada kelompok-kelompok yang beresiko tinggi tertular HIV. Yang pertama ada mereka yang sering melakukan hubungan seksual di luar nikah seperti wanita dan pria tunasusila dan pelanggannya, lalu mereka yang mempunyai banyak pasangan seksual, lalu penerima transfusi darah. Selanjutnya ada bayi yang dilahirkan dari ibu yang mengidap virus HIV atau AIDS, pecandu narkotika suntik, lalu pasangan dari pengidap HIV atau AIDS. Nah, selanjutnya ada cara untuk pencegahan penularan virus HIV atau AIDS. Yang pertama, menggunakan kondom apabila melakukan hubungan seksual. Selanjutnya, jangan melakukan hubungan seksual dengan pasangan yang Anda tidak ketahui kesehatannya. Lalu, penggunaan antiretroviral untuk pencegahan, penggunaan jarum suntik atau alat lainnya seperti akupuntur atau tindik harus dijamin sterilisasinya. Lalu, selalu melakukan tes dan konseling untuk HIV. Nah, sekian dari saya. Salah dan janggal saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I ain't here for the money, I ain't here for the